Coba bayangkan liburan yang kamu impikan, laut yang biru, pantai putih yang menawan, desa adat yang masih asri, ataupun hutan teduh yang sejuk. Itu semua adalah kekayaan Indonesia. Kekayaan alamnya memiliki potensi wisata yang amat besar. Tapi coba bayangkan juga, di tengah lokasi wisata yang tentram tadi, tiba-tiba ada suara mesin. Debu di mana-mana, sumber air yang awalnya jernih menjadi keruh, bahkan kering. Ternyata, di tempat wisata itu, diadakan proyek pembangunan oleh pemerintah. Ini dilematis memang, tapi pembangunan dan pelestarian harus selaras. Lalu bagaimana cara untuk menyelaraskan keduanya? Jawabannya ada pada environmental and social safeguard. Lantas apa itu safeguard? Anggaplah safeguard itu sebagai sebuah sabuk pengaman untuk setiap proyek pembangunan. Bukan untuk menghambat, tapi justru untuk memastikan proyeknya berjalan dengan aman dan selamat. Selamat untuk siapa? Tidak hanya untuk proyek tentu saja, tapi juga lingkungan dan sosial. Safeguard memastikan tidak ada pencemaran pada ekosistem sensitif dan penting, dan juga memastikan hak-hak warga lokal terlindungi. Nah, lembaga donor luar seperti World Bank, ADB, IIIB, dan sebagainya sangat ketat terkait hal ini. Jadi jika pemerintah ingin meminjam dana, kita harus mengikuti standar safeguard mereka. Dan itu sebenarnya bagus. Lalu, mengapa transfer kebijakan itu penting? Walaupun termasuk dalam transfer kebijakan koersif karena memaksa penerima donor untuk mengikuti kebijakan bank donor, namun ini adalah standar tinggi internasional yang seharusnya diadopsi oleh sistem nasional kita. Karena apa? Pertama, AMDAL dan izin lingkungan saja tidak cukup. Proses AMDAL cenderung fokus kepada aspek lingkungannya saja, sedangkan aspek sosialnya kurang diperhatikan. Padahal, jika merujuk pada standar internasional dari World Bank misalnya, ada ESIA, yaitu Environmental and Social Impact Assessment untuk lingkungan dan sosial. Ada juga IPDP, yaitu Indigenous People Development Plan, dan FPIC, yaitu Free Prior Informed Consent untuk masyarakat adat. Ada juga LARAP, yaitu Land Acquisition and Resettlement Action Plan, yang di dalamnya ada LRP, yaitu Livelihood Restoration Program, bagi masyarakat terdampak proyek yang harus direlokasi. Ada juga GRM, yaitu Grievance Redress Mechanism, yaitu sistem pelaporan keluhan dari masyarakat terdampak ke pihak pelaksana proyek. Safeguard penting demi keadilan masyarakat maupun lingkungan. Masyarakat terdampak proyek berhak mendapatkan perlindungan, pun demikian juga dengan flora dan faunanya. Tanpa safeguard yang sesuai, proyek besar akan mengalami banyak kendala. Misalnya, food estate yang dipaksakan di Kalimantan, pembangunan IKN yang menyisakan konflik lahan, masalah lahan di Mandalika, kerusuhan di Rempang, bahkan tambang nikel yang merusak Raja Ampat beberapa waktu lalu. Itu semua adalah contoh apabila prosedur safeguard tidak dijalankan dengan benar. Safeguard juga investasi jangka panjang. Sebuah proyek tanpa safeguard akan menjadi bara dalam sekam. Dari luar terlihat biasa saja, namun di dalam mulai bergejolak dan terbakar. Safeguard memastikan proyek pariwisata kita lestari dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Terakhir adalah meningkatkan kualitas proyek kita sendiri. Pemerintah jadi dituntut untuk merencanakan proyek secara lebih matang dan mengidentifikasi segala risiko yang mungkin akan terjadi. Lalu, bagaimana cara mengadopsi kebijakan safeguard di Indonesia? Yang pertama adalah buat komitmen lewat peraturan seperti Perpres atau PP, seperti AMDAL. Ini penting agar semua proyek dari APBN mengikuti standar internasional, tidak hanya seperti saat mengerjakan proyek dari donor luar negeri saja. Kedua, bisa juga dengan harmonisasi dengan peraturan yang sudah ada seperti AMDAL. Jadi AMDAL itu tidak dibuang, tapi ditambahkan dengan prinsip-prinsip kunci dari ESIA, FPIC, LARAP, LRP, GRM, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah siapkan SDM-nya. Evans berpendapat bahwa di dalam transfer kebijakan, jaringan aktor itu sangat penting untuk berhasilnya suatu kebijakan diadopsi dari luar negeri. Tanpa aktor yang aktif, cerdas, dan punya jejaring yang kuat, transfer kebijakan hanya akan menjadi wacana atau dokumen di atas kertas. Aktor inilah yang menghidupkan kebijakan, mengadaptasinya, dan memastikan kebijakan itu benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekedar salinan yang gagal. Merekalah mesin penggerak di balik setiap perubahan kebijakan. Sekian dari saya, dan terima kasih.